Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep mengenai cara membuat siomay ya. Ini saya akan membuat siomay ikan sebenarnya teman-teman, tapi saya menggunakan 3 bahan utama ya, yaitu ada ikan, ada daging ayam, kemudian ada daging udang. Nah, ini langkah pertama ya, biasanya saya merebus kol ya yang untuk jadi pelengkap nanti. Kenapa saya rebus pertama kali? Karena nanti setelah direbus akan ditiriskan ya, sambil menunggu kolnya dingin saya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Nah, ini saya menimbang daging ayam ya, daging ayam, daging ikan saya timbang terlebih dahulu karena ini saya perkirakan beratnya tidak mencapai 1 kilo ya teman-teman. Nah, ini proses selanjutnya ya, yaitu proses membuat pasta ikannya ya. Jadi ini ikan yang saya pakai adalah ikan barakuda ya, atau kalau di tempat saya disebutnya ikan alu-alu. Saya menggunakan ikan, kemudian saya tambahkan juga daging ayam ya. Kenapa saya tambahkan daging ayam ya? Biar tekstur siomaynya nanti agak keset ya, tidak terlalu kinyil-kinyil ya gitu ya. Mungkin teman-teman kalau pernah makan bakso ikan dan bakso ayam terasa ya beda teksturnya ya. Jadi ini saya tambahkan daging ayam biar teksturnya sedikit lebih kesat. Setelah ini daging ikan dan daging ayamnya setelah daging ikannya ya, saya masukkan ke dalam chopper ya, mesin chopper ini mesin untuk mencop ikan. Ini saya mohon maaf, ini ada kendala teknis ya, saya lupa nyolokin listriknya, jadi tadi tidak hidup-hidup ya. Nah, ini mulai saya haluskan ya ikannya ya, saya haluskan. Kalau ikan ini biasanya gampang ya, cepat dihalusnya ya, karena dagingnya lembut ya, daging lembut. Nah, kemudian nanti saya tambahkan daging ayam ya, biar adonannya lebih pulen ya, lebih keset ya. Ini saya tambahkan daging ayam bagian dada ya, tanpa kulit. Ini saya masukkan daging ayam tanpa kulit. Nanti teman-teman bisa lihat ya, pada saat daging ayamnya di blender dan daging ikan akan terlihat ada perbedaan ya. Dimana pada saat daging ayam yang dicop atau di blender ini dagingnya lebih sedikit agak lebih sulit ya, kelihatan lebih sulit ya, lebih tidak selembut ikan tadi ya. Ini kenapa daging ayam bisa membuat adonan somai menjadi lebih kesat ya, lebih kenyal ya gitu. Nah, kalau teman-teman tidak punya ini, mau pakai blender bisa nggak ya? Ya kelihatannya bisa ya, karena cuman blender mungkin agak lebih lama ya, karena blender itu ukurannya lebih kecil dan pisaunya cuma satu ya, mata pisaunya cuma satu, sehingga saya pikir akan lebih lama dan membutuhkan air juga agak lebih banyak. Kemudian ini saya tambahkan udang ya, saya tambahkan udang. Kenapa juga ditambahkan udang? Biar aroma seafoodnya ya, aroma amis seafoodnya itu lebih terasa ya, karena daging ikan alu-alu ini dagingnya enak ikannya, tetapi memang aromanya tidak sekuat ikan tenggiri ya yang biasa dipakai untuk somai. Nah, tapi ikan tenggiri itu harganya lebih mahal ya, harganya 2 kali lipat harga ikan yang saya pakai ini. Nah, udang akan memberikan aroma yang lebih kuat ya. Jadi ini ikan, ayam dan udang saya campur menjadi satu, saya haluskan dengan mesin ini ya. Nah, ini saya haluskan. Kemudian kalau sekiranya teman-teman merasa ini kok agak sulit ya hancurnya, boleh ditambahkan air ya sedikit demi sedikit. Tetapi ingat ya, air itu ada takarannya teman-teman ya, jangan terlalu banyak juga. Nah, ini langkah berikutnya saya masukkan bumbunya yaitu bawang putih ya. Nah, bawang putih ini sebenarnya harusnya digiling dulu ya biar halus ya. Jadi lebih gampang untuk campurnya ke dalam adonan ikan. Tapi karena saya males nguleknya ya, jadi saya langsung masukkan aja ke dalam mesin chopper ini. Efeknya apa ya? Efeknya saya jadi lebih lama ya, lebih lama untuk menggiling ikannya ini ya, karena saya harus memastikan bahwa bawang putihnya benar-benar sudah tercampur rata ya, sudah hancur maksudnya ya, sudah tercampur rata dengan adonan ikannya. Nah, kalau teman-teman pakai digiling ya bawang putihnya, bisa nggak usah ditaruh di mesin chopper ya, nanti pada saat ngadon ikan di mangkok baru ditambahkan bawang putih giling ya. Nah, ini sudah mulai jadi ya adonannya, kelihatan mulai kenyal ya.
kenyal, mulai bersatu ya. Airnya pun sudah mulai bersatu dengan adonan ikannya ya. Kelihatan seperti adonan bakso ya. Kalau teman-teman pernah beli adonan bakso di pasar, pasti tahu ya, ini adonan sudah jadi ya. Nah, seperti ini ya. Setelah ini selesai, kemudian nanti ini akan saya pindahkan ke dalam mangkok ya, ke dalam mangkok besar ya, biar lebih enak mencampur dengan tepung sagu dan tepung terigunya. Nah, ini saya taruh dalam mangkok yang besar ya, mangkok besar. Oh ya teman-teman, ini juga proses yang penting ya, proses pencampuran di mangkok ini ya. Karena kan tadi masih ada sisa air ya, jadi air itu ada takarannya ya teman-teman ya, ada takaran antara tepung, ikan, dan air ya. Kalau kebanyakan air akan lembek, kalau kebanyakan tepung akan terlalu keras somainya nanti ya. Jadi ini takarannya, karena masih harus tambahkan air lagi, saya masukkan ke dalam mangkok ikan, adonan ikan dan air. Nah, ini proses penting ya, cara mengaduk biar tercampur rata ya. Jadi ini kita menggunakan 5 jari ya. 5 jari terus diputar agak kuat ya, agak kuat, agak pakai tenaga ya, biar adonannya tercampur bagus ya. Nah, ini jari kita juga jangan dirapatkan ya, jari kita agak renggang ya, seperti posisi mau mencakar ya, jadi kayak orang mau nyakar tuh ya. Terus diputar dengan kuat ya, nanti biar adonannya homogen ya, atau menjadi satu. Nah, ini kelihatan udah mulai kenyal ya, udah mulai kenyal, sudah mulai agak cair ya, sudah tidak terlalu seperti adonan bakso tadi ya. Nah, setelah itu baru ditambahkan daun bawang. Nah, nanti ini saya tulis resepnya di bawah ya, saya tulis resepnya di bawah per kilonya ya, per kilo ikan berapa perbandingan tepung dan airnya. Nah, teman-teman boleh menambahkan ya, misalkan atau mengganti ya, saya pengen lebih rasa ikannya lebih terasa ya, silahkan ya ditambahkan ikannya ya, nanti perbandingan tepungnya dikurangin, perbandingan airnya juga sedikit dikurangin ya. Nah, ini saya masukkan tepung sagu ya, tepung sagu dan sedikit tepung terigu ya, tepung sagu dan sedikit tepung terigu. Tepung sagu ini untuk adonannya, untuk adonan somainya, tepung terigunya untuk lebih membuat somainya lembut dan tidak terlalu kinyil-kinyil gitu ya, tidak terlalu seperti bakso ikan ya. Jadi biar lebih keset ya. Jadi daging ayam dan tepung terigu tujuannya untuk membuat adonan somai terasa lebih kenyal ya, lebih keset. Maksud saya lebih keset ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya teman-teman ya. Tadi harusnya saya menambahkan garam pada saat garam dan kaldu ayam ya. Garam dan kaldu pada saat proses ikan itu digiling ya, atau pada saat tadi di mangkok ya, sebelum tepung dimasukkan. Jadi sebaiknya sebelum masuk tepung diberikan dulu garam dan kaldu ayam. Nah, kenapa? Untuk mempermudah pencampuran ya. Jadi kalau sudah seperti ini, ya ibaratnya saya harus mengadon lebih ekstra ya, lebih ekstra, karena memastikan bahwa adonan ini tercampur rata dengan garam dan kaldu tadi ya. Kalau enggak nanti takutnya ada adonan yang masih terasa hambar, ada yang terasa asin gitu ya, kalau tidak tercampur rata. Nah, ini saya adon lagi ya. Oke, ini sudah jadi ya adonannya seperti ini, kelihatan seperti adonan bakso ya. Nah, kemudian saya gunakan tahu ya, tahu goreng yang ukuran besar ya, pilih ukuran yang besar ya teman-teman ya, dipotong 2. Kemudian kalau saya, ini tips dari saya ya, buat somainya besar-besar ya tahunya ya, nanti setelah dikukus baru dipotong 2 ya gitu ya. Tujuannya apa? Biar lebih mempercepat pekerjaan aja ya. Kalau dibuat satu-satu kecil-kecil ya, sesuai porsi makan, akan lebih lama ya. Tapi terserah teman-teman ya, kalau mau bikin langsung kecil-kecil ya boleh. Kalau saya biasanya saya bikin gede-gede gini ya, nanti setelah saya kukus setengah mateng, saya potong menjadi 2 ya. Nah, ini tahunya ya, tahunya saya berikan adonan somainya agak banyak. Jangan khawatir nggak matang ya teman-teman ya, nanti karena itu akan dipotong lagi ya. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini hasil somai yang tahu yang sudah diberikan somai tadi ya, agak besar-besar. Ini tampah ya, tampah yang warna kuning ini bukan piring teman-teman ya, tapi tampah ya, jadi kelihatannya kecil tapi itu besar. Nah, ini setelah selesai saya kukus ya, di kukusan dengan api besar ya, kukus, ditutup ya, nanti ditutup biar uapnya tidak keluar ya. Nah, ini sambil menunggu ini setengah matang ya, somai tahunya setengah matang, kita buat somai isian untuk kol ya. Jadi ini kol yang besar-besar biasanya saya kasih isian ya, saya kasih isian somai sedikit,
kira-kira 1 sendok ya. Kemudian saya gulung ya. Nah, cara menggulung kol sebenarnya gampang ya. Jadi digulung seperti itu, kemudian ujung-ujungnya ditekan dengan jempol dan jari telunjuk ya, atau jari tengah. Tadi yang isiannya somai. Nah, kalau yang kecil-kecil, yang robek-robek atau yang bagian dalamnya kol kan biasanya kecil-kecil ya. Biasanya langsung saya tidak beri isian ya, jadi langsung digulung seperti ini aja. Ya, teman-teman ya. Nah, agak diperes-peres sedikit ya, biar air yang dari air rebusan, kan tadi kolnya direbus ya, biar air yang terserap dalam kol juga keluar ya. Nah, ini kan bagian-bagian tengahnya kol ya, kecil-kecil. Kalau diisi bisa nggak? Ya bisa aja sih, tinggal disesuaikan ya, jangan terlalu banyak isi somainya. Cuman kalau saya, kalau udah yang kecil-kecil seperti ini tidak saya isi, cuman saya langsung gulung aja ya, saya langsung gulung. Oke, nah nanti setelah ini akan kita kukus. Nah, ini tadi sudah matang ya, saya angkat ya, tahunya ini masih nguap, masih ada uapnya. Nah, ini saya big tips ya buat untuk membuat somai bulat-bulat ya. Jadi caranya ada 2 ya. Pertama seperti cara membuat bakso ya. Cara membuat bakso yaitu ditekan dengan menggunakan tangan, kemudian di scoop dengan sendok ya, dengan sendok makan. Nah, kukusannya dimatikan aja teman-teman ya, karena kalau kukusannya hidup beruap panas ya, ke tangan juga rasanya panas. Nah, ini cara pertama. Teman-teman kira-kira kalau ada yang aduh kok caranya gitu ya, kurang agak risih gitu ya, agak risih mungkin ya, nanti saya tunjukkan cara kedua ya. Nah, ini cara pertama ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang bikin bakso segala macam ya. Nah, ini cara kedua ya, dengan menggunakan 2 sendok ya, dengan 2 sendok kita bulat-bulat dengan 2 sendok. Ini juga bisa digunakan, tapi biasanya lebih lama. Nah, kalau teman-teman jualan bakso atau somai dengan cara kedua ini, selain bentuknya nggak terlalu rapi, juga lama ya, lama nanti kerjanya nggak kelar-kelar itu ya, nggak selesai-selesai maksudnya. Oke, nah ini saya taruh di kukusan. Nah, tadi udah saya kukus setengah matang juga ya, ini yang bagian bakso somai pentolnya. Kemudian ini saya taruh kentang ya, kentang masih mentah ya, kentang nggak apa-apa. Ini kol tadi yang sudah diisi dengan somai, ini juga masih kolnya belum saya kukus ya. Saya kukus, ini saya masukkan dulu. Nah, ini biasanya tadi tahunya saya kukus sekitar 10-15 menit ya. 10-15 menit. Ini juga nanti saya kukus sekitar 10-15 menit. Tujuannya hanya untuk biar adonannya kenyal ya, biar adonannya maksudnya tidak berubah gitu ya. Kalau nanti mau dipotong atau mau disusun. Nah, ini tahunya saya potong ya. Tahu yang besar tadi saya potong ke dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, ukuran untuk 1 porsi, misalnya kalau orang mau makan kan ambil satu-satu ya. Ini saya potong biar lebih kecil, dan juga untuk memastikan biar tengahnya nanti matang gitu ya. Oke, ini ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, ini tadi sudah 15 menit ya. Nah, kentangnya udah mulai agak matang sedikit. Kolnya juga sudah mulai keras ya, somai bagian dalamnya ini. Kemudian tahunya dan yang lainnya saya masukkan lagi ya. Ini tahu yang tadi saya masukkan lagi, dengan apinya saya kecilkan ya. Apinya saya kecilkan aja. Yang pasti kentangnya ya harus di bagian bawah ya, jangan taruh di atas ya, biar kentangnya nanti matang. Karena tadi kentangnya masih mentah ya masuknya ya. Kentang, kolnya biar aja paling bawah, nanti tahunya di atas ya. Kolnya di atas, kemudian ditutup ya, dikukus kembali ya. Selama kurang lebih 30 menit. 30 menit. Nah, ini ya. Setelah 30 menit somanya sudah bisa matang ya, bisa dicek ini ya, kentangnya udah mulai bagus ya, mulai pulen kentangnya, tidak ada yang mentah. Somanya juga matang semua ya. Nah, teman-teman kalau mau ngecek, kalau jarang bikin ya, atau mau coba-coba baru bikin, cara ngecek matangnya gimana ya? Ya sederhananya tinggal diambil satu ya, diambil sampel satu, kemudian dilihat tengahnya ya, kalau udah matang ya matang, atau ditusuk dengan tusukan sate ya, atau tusukan gigi ya yang bersih. Kalau kira-kira tidak ada adonan yang menempel di dalam, berarti udah matang. Nah, ini somainya saya kasih sambal kacang ya. Nah, untuk resep sambal kacang videonya terpisah ya teman-teman ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa cek di video cara membuat sambal kacang yang enak ya, sambal kacang untuk somai. Ada juga tips-tipsnya nanti ya, bagaimana biar sambal kacang itu warnanya lebih gelap gitu ya. Kemudian juga rasanya juga lebih enak ya, tidak keasinan atau kemanisan ya. Nah, ini hasilnya ya, somai yang saya buat berdasarkan resep yang saya buat ya teman-teman ya.
Terima kasih sudah menyaksikan video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.